Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam channel Anjang Sony pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menjalani keseharian hidup kita, harapan dari setiap orang tidak lain adalah supaya ada rasa damai di dalam dirinya. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Kenapa? Karena tiap hari kita ini udah bergejolak dengan berbagai macam situasi. Sudah bergejolak dengan situasi dan keadaan yang tidak menentu. Dan bahkan tidak sedikit yang mengalami kehancuran di dalam pikiran dan perasaannya. Dan tidak sedikit mereka yang tiba-tiba mengalami ketakutan yang begitu hebat. Nah, kalau udah kayak begini terus bagaimana dong? Kalau udah kayak begini rasanya kayaknya Tuhan itu nggak sayang sama kita. Ya. Katanya di dalam salah satu ungkapan di Kidung Jemaat itu ada nyanyian gini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kidung Jemaat yang kita nyanyikan tadi, yang barusan saya nyanyikan ya Pak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah tapi aku miliknya. Benar memang Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga ketika seseorang ingin menggapai yang namanya rasa damai itu, ya harus diperjuangkan dong. Kan gak mungkin rasa damai tiba-tiba muncul. Kan gak mungkin rasa damai lalu Bapak Ibu hanya tinggal menunggu dan diam. Tuhan ada, Tuhan menyatakan kuasanya untuk menghadirkan rasa damai itu dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi bagi kita, ketika kita berada pada titik yang benar-benar membuat kita terpuruk, suasana hati dan pikiran kita bergejolak, yuk saya ingatkan dengan firman Tuhan. Ya, Yeremia pada pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Di sini Tuhan maksudnya. Mengenai kamu. Berarti kan setiap peristiwa di dalam kehidupan sampai membuat hati panjenengan bergejolak, kepala panjenengan pening, damai itu hilang di dalam diri panjenengan. Gusti pirsa kan? Gitu? Gusti pirsa kan? Lalu menyatakannya di dalam Yeremia pada pasal yang ke-29 ayat 11 tadi. Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Nah, kalau sudah begitu, kita dengarkan. Kalau memang Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita, kita dengarkan. Berikutnya Tuhan ngomong apa? Berikutnya Tuhan menasihatkan apa? Berikutnya Tuhan menasihatkan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, kok kari enak ngomongnya Pak Pendeta? Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenyataannya aku berkali-kali ditipu orang. Aku berkali-kali jatuh bangun usahaku. Aku berkali-kali berseteru dengan pasanganku, dengan istriku, dengan suamiku, dengan anakku, dengan saudaraku, rekan kerjaku, rekan sepelayananku. Aku berseteru Pak Pendeta. Bagaimana mungkin kalau Tuhan
Menyatakan bahwa rancangan yang diberikan kepadaku adalah rancangan damai sejahtera. Bukankah hal itu adalah rancangan kecelakaan? No. Mari. Kita harus membangun persepsi. Bahwa kalau hidup itu hanya kita pandang dari satu sisi, celaka. Maka seluruh kehidupan kita tidak akan ada yang baik. Kenapa? Karena kita sudah membangun persepsi, membangun cara pandang bahwa hidupku celaka. Tetapi kalau firman Tuhan kan indah. Yang Tuhan nyatakan apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena dengan kita diingatkan kembali bahwa rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita itu untuk mengelola perasaan kita supaya tidak terjebak dengan satu sisi di dalam memahami kehidupan. Nah kalau kita tiap hari yang kita pikirkan, yo hidupku celaka, yo hidupku celaka, yo aku sakit, yo aku rugi, yo aku susah. Ya sudah. Tapi kalau kita selalu menekankan bahwa rancangan Allah dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi semakin mantap, yakin, optimis. Kenapa? Karena memang akhirnya kita bisa memandang hidup itu dengan cara yang seimbang. Ini namanya hidup ya tentu ada celakanya, tetapi ada damainya. Nah Allah mengajarkan kepada kita, dengan kita memahami rancangan damai sejahtera yang dari Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya, panjenengan dan saya, kita tuh diajak untuk memahami dan melihat hidup dengan penuh pengharapan. Tetapi kalau di dalam diri kita hanya selalu dibangun dengan persepsi celaka, 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 ya tidak mungkin kita bisa membangun kehidupan dengan pengharapan. Karena belum berharap kita udah sakit kok. Belum berharap kita udah lemah kok. Maka ketika kita memiliki pengharapan di dalam diri Anda dan saya, di dalam diri penjiran dan saya, yuk kita bangun sebuah persepsi. Rancangan Allah bagiku adalah rancangan damai sejahtera. Kalau itu yang penjenengan tekankan di dalam diri, saya yakin hari esok luar biasa kok. Ya, bukan biasa, saya katakan. Hari esok luar biasa. Tugas kita sekarang apa? Tugas kita sekarang di ayatnya yang ke-12 dari Yeremia pada pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, saya kutip di awal saja. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Udah, saya berhenti sampai di situ. Di ayat 14 bagian awal. Bayangan. Ketika kita merasa bahwa rancangan yang ada dalam kehidupan kita hanya persoalan celaka, ya kita tidak akan pernah bisa bangkit lah. Gimana bangkit kalau perasaan kita udah sakit? Tapi kalau kita selalu dengar bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera buatku, Allah punya rancangan damai sejahtera buatku, maka Allah hanya mengingatkan, yuk, ketika engkau terpuruk, ketika hatimu penuh gejolak, pikiranmu penuh kemarahan, Tuhan katakan apa? Carilah aku, berserulah kepadaku, dan aku akan memulihkan kamu. Ini firman Tuhan loh, amini. Terima kasih.